Salam sejahtera, semoga jiwa kita makin disegarkan Tuhan dengan hidup yang mengasihi. Salah satu cara hidup mengasihi adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jiwa kita akan terluka, sakit, tidak segar jika menyimpan kesalahan orang lain. Marilah kita mendalami bagaimana agar kita tidak menyimpan kesalahan orang lain dengan membaca 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita sudah sering membaca ayat 1 Korintus pasal 13. Tapi betapa sulitnya kita menerapkannya. Mengasihi itu bukan usaha kita sendiri, tapi buah dari sikap kita yang berserah kepada Tuhan. Kita mengosongkan diri dan mengizinkan Kristus untuk tinggal di dalam hati kita. Efesus pasal 3 ayat 16-17. Iblis sering menggoda manusia agar menggunakan pikiran dunia seperti balas dendam, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Tuhan mengajarkan agar orang beriman tidak melawan orang yang berbuat jahat. Matius 5 ayat 39. Sebaliknya, berbuat baik kepada musuh. Inilah kasih agape, yaitu kasih Allah yang terus berbuat baik, menyelamatkan orang yang sudah memberontak terhadap Allah, yang menyakiti hati Allah. Kasih itu adalah membalas kejahatan dengan melakukan apa yang baik. Roma 12 ayat 17. Mengasihi itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti kita tidak merusak jiwa sendiri dan berusaha membuat jiwa segar. Jiwa itu seperti tubuh fisik, perlu diberi gizi yang baik, bukan yang buruk. Gizi yang baik bagi jiwa adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang menyimpan kesalahan, marah, benci, dendam adalah racun yang rusak dan tidak menyegarkan jiwa. Mengasihi diri sendiri dan sesama dengan cara menyerahkan kesalahan orang lain pada Tuhan sebagai hakim yang adil, bukan menyimpan kesalahan. Sebaliknya, kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Hati dan jiwa yang segar, damai, ketika dosa diserahkan pada Yesus, kemudian ditebus, diampuni Tuhan. Hati, jiwa, pikiran kita kemudian dimurnikan sesuai kehendak dan pikiran Yesus. Kisah dari YouTube, seorang anak BP tinggal oleh ibunya karena bercerai dan menikah dengan pria lain. BP tinggal bersama opa dan oma. Adik dan kakak BP tinggal bersama ibunya. BP merasa ibunya tidak adil dalam mengasihi BP. Ibunya lebih mengasihi kakak dan adiknya. Ibunya kurang memperhatikan BP. Adik dan kakak BP juga tidak peduli pada BP. BP menyimpan kesalahan ibu, adik, dan kakak di dalam hatinya. Itu membuat jiwa BP tidak segar, sering marah-marah, dan jiwanya menjadi rapuh. Setelah SMP kelas 3, BP menjadi seorang penyanyi. Ia tinggal bersama ayah dan ibu angkat yang membimbing dan mengasihi BP. Orang tua angkatnya mempertemukan BP dengan ayah dan ibu kandung untuk menyembuhkan luka batin BP. Setelah BP menjelaskan kesalahan ayah dan ibu kandung serta adik dan kakak kandung, kemudian ayah ibu kandung menjelaskan masalah yang sebenarnya. Ayah dan ibu kandung meminta maaf kepada BP. Ayah angkat mengharapkan agar BP tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain dan melihat hal yang baik untuk masa depan dengan jiwa yang segar, bahagia, damai. Luka batin BP dipulihkan
ketika tidak menyimpan kesalahan ayah, ibu, adik, kakak kandungnya. Seorang remaja J ketika mengingat kesalahan orang yang bernama N, dia selalu naik darah. Apalagi kalau melihat N secara langsung, maka J selalu ingin memukul N. Jiwa J sangat terganggu karena menyimpan kesalahan orang lain. Jika J tetap menyimpan kesalahan N dan orang lain, maka jiwa makin rusak. J harus dibantu untuk melupakan kesalahan N dan orang lain. Beberapa penyakit dapat dipicu oleh emosi yang negatif, seperti menyimpan kesalahan orang lain. Pak HT sakit-sakitan sejak putrinya meninggalkan iman kepada Yesus dan menikah dengan pria beragama lain. Pak HT seorang pemimpin suatu jemaat, dan dia merasa malu dengan sikap anaknya tersebut. Pak HT terus mengingat kesalahan anaknya dan tidak mengampuninya. Jiwa dan pikirannya terganggu, kesehatannya makin merosot. Pak HT jika taat pada firman Tuhan, maka ia tidak akan menyimpan kesalahan anaknya. Sebaliknya mengampuni. Melupakan kesalahan anak bukan berarti setuju atau mendukung kesalahan anaknya. Kesalahan anak dipertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan, bukan menjadi tanggungan Pak HT. Tugas Pak HT adalah mengajarkan firman kepada anak-anak dan mendoakannya, serta mengasihi terus anak-anaknya, walau anak-anaknya telah menyakiti hati orang tua. Mengapa orang perlu menyimpan kesalahan orang lain? Apakah karena ingin membalas? Apakah hanya karena kecewa saja? Apakah menyimpan kesalahan orang lain membuat hati damai dan bahagia? Tentu tidak. Ada orang mencari damai dengan melupakan kesalahan orang lain melalui minuman beralkohol dan minuman obat terlarang. Tapi nyatanya tidak bisa dilupakan dan tidak ada damai. Banyak kesalahan orang lain di kantor, seperti kesalahan atasan yang berkata kasar kepada bawahannya atau karyawannya, perlakuan yang tidak baik dari orang lain pada diri kita ketika berbisnis. Banyak kesalahan orang lain dalam berita di TV, koran, media sosial. Tokoh agama menghina agama orang lain, itu juga kesalahan. Kalau semua kesalahan orang lain disimpan dalam diri sendiri, betapa beratnya kerusakan jiwa diri sendiri. Kesalahan orang lain hanya Tuhan yang adil dalam menghakimi, atau lembaga hukum di tengah masyarakat yang melakukan tindakan hukum bagi yang bersalah. Ketika aparat hukum meminta penjelasan tentang perilaku orang yang bersalah, kita harus jelaskan. Tapi kesalahan orang lain tidak disimpan terus-menerus dalam hati, jiwa, pikiran kita. Sebab itu merusak jiwa, membuat tidak segar jiwa, tidak membuat damai dan bahagia. Jiwa yang segar adalah menyimpan apa yang baik dari orang lain, mengingat apa yang baik dari Tuhan. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita perlu menyesali dosa di hadapan Allah, agar kita ditebus, diampuni, dan diberikan damai. Jiwa yang segar dalam kehidupan kita. Jiwa yang segar adalah meminta pada Tuhan pikiran yang positif, pikiran yang berhikmat, dan menyerahkan pikiran negatif pada Tuhan untuk dibasuh, agar jiwa kita murni dengan pikiran yang baik dan benar. Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain akan mengampuni orang yang bersalah pada dirinya, seperti Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya yang membenci Yusuf, yang hendak membunuh Yusuf dan menjual Yusuf sehingga menjadi budak di rumah Potifar dan di penjara. Kejadian 50 ayat 17. Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain berarti dia tidak mau menggantikan Allah sebagai hakim yang adil. Kejadian 50 ayat 19. Yusuf mengimani bahwa kesalahan atau kejahatan yang dirancang oleh orang lain diubah Allah menjadi rancangan kebaikan.
Kejadian 50 ayat 20. Kesalahan saudaranya yang menjual Yusuf sehingga menjadi budak diubah Tuhan menjadi rancangan baik, yaitu menjadi orang yang dipercaya Potifar. Kesalahan istri Potifar yang memfitnah Yusuf sehingga masuk penjara diubah Tuhan menjadi rancangan yang baik, menjadi orang kepercayaan kepala penjara, dan akhirnya menjadi kepercayaan Firaun. Yesus menderita, dianiaya, dihina, tapi tidak menyimpan kesalahan orang lain, bahkan berkorban untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, termasuk dosa Petrus, dan mengampuni kesalahan semua manusia. Lukas 23 ayat 34. Marilah kita belajar dari Yesus yang tidak menyimpan kesalahan Petrus dan murid-murid lainnya, serta manusia lainnya, agar jiwa kita segar dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri dengan cara tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jagai kami ya Tuhan agar godaan iblis bisa dikalahkan, sehingga kami mampu mengampuni, melupakan kesalahan orang lain dan tidak menyimpannya. Mampukan kami meniru Yusuf dan Yesus yang tidak menyimpan kesalahan orang lain dan manusia. Kami berdoa dalam Yesus yang terus menolong kami, dan juga kami berdoa untuk korban kapal Nanggala 402. Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan terus menolong pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Amin.